Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari Adab Sebelum Kisah. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal penting yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal justru menjadi kunci utama dalam setiap nasihat dan peringatan, yaitu adab. Karena tanpa adab, ilmu berubah menjadi alat kesombongan, dan cerita berubah menjadi sekadar tontonan tanpa makna. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sempatkanlah hati untuk bersyalawat kepada Nabi Muhammad, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap kisah tentang agama harus diawali dengan rasa hormat, ketundukan, dan niat yang lurus kepada Allah. Sholawat bukan sekadar rangkaian kata di lisan, melainkan adab hati sebelum ilmu masuk ke dalam pikiran. Banyak orang hari ini gemar mendengar kisah azab, cerita keajaiban, dan peristiwa luar biasa, namun lupa bahwa tujuan utama dari kisah-kisah tersebut adalah memperbaiki diri, bukan merasa lebih baik dari orang lain. Tanpa adab, kisah tentang peringatan justru bisa berubah menjadi bahan olok-olok, bahkan menjadi pintu bagi penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu merasa aman dari teguran Allah. Kisah yang akan disampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuka aib seseorang, melainkan sebagai cermin bagi siapapun yang merasa telah cukup dengan ilmunya, merasa tinggi dengan ibadahnya, dan merasa aman dari kesalahan. Karena seringkali, azab bukan datang kepada mereka yang jatuh dalam dosa, melainkan kepada mereka yang lupa bahwa dirinya hanyalah hamba, yang berdiri sama rendahnya di hadapan Allah, tanpa gelar, tanpa jabatan, dan tanpa keistimewaan apapun. Maka dengarkanlah kisah ini dengan hati yang terbuka, bukan dengan rasa ingin menghakimi, tetapi dengan keinginan untuk bercermin dan memperbaiki diri. Jika kisah ini membuat hati terasa tidak nyaman, bisa jadi bukan karena ceritanya yang keras, melainkan karena hati kita sedang disentuh oleh kebenaran. Semoga Allah menjaga niat kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kisah ini sebagai pengingat lembut sebelum datang peringatan yang lebih keras. Tempat paling suci. Ka'bah bukan sekadar bangunan hitam yang berdiri di tengah Masjidil Haram, melainkan simbol tauhid, tempat jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia menyatukan arah, melepaskan status duniawi, dan berdiri setara sebagai hamba di hadapan Allah. Di tempat inilah manusia datang membawa dosa yang tak terhitung, harapan yang tak terucap, dan air mata yang seringkali jatuh tanpa suara, berharap pulang dengan hati yang lebih bersih daripada saat berangkat. Namun kesucian tempat tidak otomatis menyucikan hati manusia, karena ada sebagian orang yang datang ke tanah haram dengan tubuh yang bersih, pakaian yang rapi, dan lisan yang fasih, tetapi membawa penyakit hati yang tersembunyi, yaitu rasa lebih tinggi dari orang lain. Ka'bah menjadi saksi bahwa tidak semua yang tawaf benar-benar tawadhu, dan tidak semua yang berdoa benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Di tempat paling suci inilah, Allah seringkali menguji manusia bukan dengan musibah besar yang langsung terlihat, melainkan dengan membiarkan kesombongan tumbuh perlahan tanpa disadari. Karena merasa berada di tanah suci, sebagian orang justru merasa aman, merasa dilindungi, dan merasa mustahil mendapat teguran. Padahal justru di tempat inilah segala niat dan sikap diuji dengan cara yang paling halus sekaligus paling keras. Tanah haram bukan hanya tempat terkabulnya doa, tetapi juga tempat di mana Allah menunjukkan kuasanya dengan sangat jelas, agar manusia sadar bahwa kedekatan fisik dengan tempat suci tidak menjamin kedekatan hati dengannya. Banyak yang berdiri hanya beberapa meter dari Ka'bah, namun hatinya lebih jauh daripada mereka yang menangis dalam sujud di tempat yang sederhana. Maka ketika seseorang datang ke Ka'bah dengan membawa kesombongan, Allah tidak perlu menurunkan petir atau gempa untuk menegurnya. Cukup dengan satu kejadian yang tak terduga, Allah mampu membalikkan rasa aman menjadi ketakutan, dan rasa tinggi menjadi kehinaan. Karena di hadapan Ka'bah, yang bertahan bukan mereka yang merasa suci, melainkan mereka yang paling takut kepada Allah. Sosok yang dihormati. Di antara rombongan jamaah umroh itu, ada satu sosok yang paling menonjol, bukan karena pakaiannya yang berbeda, melainkan karena perannya yang dianggap penting dan dihormati. Ia adalah seorang ustadz sekaligus pemandu umroh asal Indonesia, orang yang lisannya dipercaya, nasihatnya didengar,
dan ucapannya sering dijadikan rujukan oleh jamaah yang awam dalam urusan ibadah di tanah suci. Sebagai pemandu, ia seharusnya menjadi penenang di tengah kelelahan jamaah, menjadi pengingat ketika emosi memuncak, dan menjadi contoh adab ketika berada di tempat paling suci. Namun perlahan, sikapnya justru menunjukkan sesuatu yang berbeda, karena kepercayaan yang diberikan kepadanya berubah menjadi rasa memiliki kuasa, dan rasa memiliki kuasa berubah menjadi perasaan paling benar. Ilmu yang seharusnya melunakkan hati, pada dirinya justru terasa mengeras, karena setiap koreksi yang ia sampaikan lebih terdengar sebagai perintah, bukan nasihat. Setiap kesalahan jamaah dibalas dengan nada tinggi, dan setiap perbedaan pendapat dianggap sebagai kebodohan yang tidak pantas terjadi di hadapannya. Sebagian jamaah memilih diam, bukan karena setuju, melainkan karena takut dianggap melawan ustadz, takut dicap tidak taat, dan takut merusak suasana ibadah. Dalam diam itulah, kesombongan seringkali tumbuh subur, karena tidak ada yang berani mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab adalah ujian yang jauh lebih berat daripada kebodohan. Padahal dalam Islam, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya, semakin lembut lisannya, dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Namun ketika ilmu hanya berhenti di kepala dan tidak turun ke hati, maka ia berubah menjadi beban yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban dengan cara yang tidak pernah disangka. Lisan yang meninggi. Awalnya semua terlihat biasa, bahkan dianggap sebagai ketegasan seorang pembimbing yang ingin jamaahnya tertib dalam beribadah. Namun seiring waktu, nada bicara sang ustadz semakin meninggi, bukan hanya saat menegur kesalahan, tetapi juga ketika menyampaikan hal-hal sepele yang seharusnya bisa disampaikan dengan lembut. Kata-kata yang keluar dari lisannya tidak lagi terasa menenangkan, melainkan menekan dan membuat suasana ibadah perlahan berubah menjadi tegang. Beberapa jamaah yang kelelahan karena perjalanan panjang dan cuaca ekstrim mencoba memahami sikapnya, menganggap semua itu bagian dari ujian ibadah. Namun ketika teguran berubah menjadi bentakan, dan nasihat berubah menjadi sindiran yang merendahkan, hati mereka mulai merasa perih. Ibadah yang seharusnya menenangkan justru terasa menyesakan, seolah kesalahan kecil tidak lagi dimaklumi, melainkan dijadikan bukti kebodohan di hadapan orang lain. Setiap kali ada jamaah yang bertanya atau melakukan kesalahan kecil, jawabannya selalu diiringi nada tinggi, seakan-akan pertanyaan adalah bentuk pembangkangan. Padahal di tanah suci, banyak jamaah datang dengan ilmu yang terbatas dan hati yang rapuh, berharap dibimbing dengan kesabaran, bukan ditekan dengan amarah yang dibungkus dalih ketegasan. Tanpa disadari, lisan yang meninggi adalah tanda hati yang sedang diuji. Karena ketika seseorang merasa dirinya paling benar, ia akan sulit menahan nada suaranya, sulit menerima perbedaan, dan sulit menyadari bahwa sikap keras seringkali lahir dari kesombongan yang tersamar. Di tempat suci, semua itu bukan sekadar sikap, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu dalam hati yang perlu diluruskan. Sebagian jamaah hanya bisa beristighfar dalam diam, menahan rasa sakit hati sambil berharap Allah memberi pahala atas kesabaran mereka. Namun tidak ada yang menyadari bahwa diamnya jamaah bukan berarti Allah ikut diam, karena setiap lisan yang meninggi di tempat suci, setiap hati yang direndahkan, semuanya tercatat dan menunggu waktunya untuk ditegur dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Hati yang mulai diuji. Tidak ada yang langsung menyadari bahwa apa yang terjadi selama perjalanan itu sebenarnya bukan sekadar konflik sikap, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih besar. Karena Allah tidak selalu menegur hambanya dengan suara keras atau peringatan yang langsung terlihat, melainkan seringkali membiarkan hati diuji terlebih dahulu, untuk melihat sejauh mana seseorang bertahan dalam kesombongan atau kembali kepada kerendahan hati. Bagi sang ustadz, semua yang terjadi terasa biasa saja. Teguran dianggap kewajaran, nada tinggi dianggap ketegasan, dan rasa tidak nyaman jamaah dianggap kelemahan iman. Ia tidak merasa bersalah, karena di dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan, tanpa menyadari bahwa kebenaran yang tidak disertai adab seringkali berubah menjadi kesalahan yang paling berbahaya. Sementara itu, di sisi lain, hati para jamaah mulai diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang menahan marah, ada yang menahan tangis, dan ada pula yang memilih diam sambil memperbanyak istighfar. Mereka sadar bahwa membalas dengan emosi hanya akan merusak ibadah, namun rasa sakit hati tetap ada, menggantung di dada,
menunggu keadilan yang hanya bisa diharapkan dari Allah. Dalam Islam, diamnya orang yang terzalimi seringkali menjadi doa yang paling tajam. Karena doa tidak selalu diucapkan dengan lisan, melainkan dengan hati yang hancur dan penuh keikhlasan. Di tanah suci, setiap rasa tertekan, setiap air mata yang ditahan, dan setiap kesabaran yang dipaksa, semuanya naik ke langit tanpa penghalang. Apa yang tidak diketahui oleh siapapun saat itu adalah bahwa ujian ini sedang menuju puncaknya. Allah sedang memperlihatkan sunatullahnya, bahwa ketika hati dibiarkan keras, lisan dibiarkan meninggi, dan kesombongan dibiarkan tumbuh, maka teguran tidak lagi datang dalam bentuk nasihat, melainkan peristiwa yang mengguncang, agar pelajaran itu tidak hanya didengar, tetapi dirasakan. Detik-detik di depan Ka'bah. Hari itu, suasana Masjidil Haram tampak seperti biasa. Jamaah bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah. Doa-doa lirih terdengar bersahutan, dan udara terasa penuh ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang membuat banyak orang terdiam dan menyimpan ingatan itu seumur hidup mereka. Sang ustadz berdiri tidak jauh dari Ka'bah, mengamati jamaahnya seperti biasa, dengan raut wajah serius dan sikap yang menunjukkan wibawa. Ia masih berbicara seperlunya, masih memberi arahan, dan tidak terlihat adanya kegelisahan sedikit pun di wajahnya. Semua tampak normal, seolah ujian yang sejak awal mengiringi perjalanan ini telah berlalu begitu saja. Namun perlahan, sesuatu berubah. Nafasnya mulai terasa berat, langkahnya tidak lagi seimbang, dan wajahnya mendadak pucat. Ia mencoba tetap berdiri tegak, menahan apa yang ia rasakan, seakan tidak ingin terlihat lemah di hadapan jamaah yang selama ini ia bimbing dan tegur dengan keras. Beberapa jamaah mulai menyadari ada yang tidak beres. Tatapan mereka saling bertemu, langkah melambat, dan doa-doa lirih berubah menjadi istighfar. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, hanya rasa cemas yang menggantung di udara, seolah semua orang merasakan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Di detik-detik itulah, tubuh sang ustadz mulai gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia menunduk, berusaha menahan dorongan dari dalam tubuhnya, namun kekuatan itu jauh lebih besar dari yang bisa ia lawan. Di depan Ka'bah, di tempat yang paling suci, semua upaya untuk terlihat kuat runtuh dalam sekejap. Muntah yang menggetarkan. Tubuh sang ustadz akhirnya tidak lagi mampu menahan dorongan dari dalam dirinya. Ia membungkuk, napasnya terengah, dan dalam hitungan detik suasana di sekitarnya berubah drastis. Jamaah yang semula bergerak perlahan kini berhenti, bukan karena ada perintah, tetapi karena naluri mereka menangkap bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak wajar di tempat yang sangat mereka hormati. Ia mulai muntah tanpa bisa dikendalikan. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berulang-ulang, membuat orang-orang di sekitarnya spontan menutup mulut dan beristighfar. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang merekam dengan gegabah, karena semua sadar bahwa ini bukan tontonan, melainkan peristiwa yang membuat hati bergetar dan rasa takut kepada Allah semakin nyata. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah ketika orang-orang menyadari bahwa muntahan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Tanpa perlu diperlihatkan secara detail, cukup dengan reaksi wajah jamaah di sekitarnya, semua orang paham bahwa apa yang keluar dari tubuhnya adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh manusia. Di titik itu, rasa takut berubah menjadi kesadaran bahwa ini bukan kejadian biasa. Tangis perlahan terdengar. Bukan tangis histeris, melainkan tangis tertahan yang keluar bersama istighfar dan doa. Sebagian jamaah menundukkan kepala, sebagian memejamkan mata, karena menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan peringatan Allah yang nyata, terjadi tanpa aba-aba, dan tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Di hadapan Ka'bah, tempat yang selama ini dianggap sebagai simbol ketenangan, peristiwa ini justru menjadi pengingat keras bahwa Allah Maha Berkuasa atas tubuh, hati, dan kehormatan manusia. Tidak ada yang berani berkomentar, tidak ada yang berani menuduh apapun, karena semua tahu, di tempat ini, satu-satunya penjelasan hanyalah kehendak Allah yang sedang menegur dengan caranya sendiri. Bukan santet. Setelah peristiwa itu terjadi, satu hal yang langsung dipahami oleh banyak jamaah adalah kenyataan bahwa kejadian tersebut tidak bisa dijelaskan dengan tuduhan-tuduhan murahan. Tidak ada bisikan tentang santet,
Tidak ada tudingan sihir, karena semua yang hadir sadar betul bahwa di tanah haram, di hadapan Ka'bah, tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hal seperti itu kepada orang lain. Santet membutuhkan pelaku, sihir membutuhkan perantara. Namun peristiwa ini terjadi tanpa ada siapapun yang mendekat, tanpa ada konflik fisik, dan tanpa ada tanda-tanda rekayasa manusia. Semua berlangsung cepat, nyata, dan tepat di tempat yang paling suci, seolah Allah ingin menghilangkan semua kemungkinan tuduhan selain satu hal, yaitu kuasanya yang mutlak atas setiap hamba. Sebagian jamaah yang memahami agama langsung teringat bahwa Allah tidak membutuhkan sebab-sebab rumit untuk menegur hambanya. Jika Allah berkehendak, cukup 1 detik untuk mengubah keadaan seseorang, dari merasa kuat menjadi lemah, dari merasa aman menjadi takut, dan dari merasa tinggi menjadi jatuh di hadapan banyak mata. Disinilah perbedaan antara azab dan ujian menjadi terasa sangat jelas. Ujian datang untuk mengangkat derajat orang yang bersabar, sedangkan azab datang sebagai teguran keras bagi mereka yang lalai dan sombong. Dan peristiwa ini, bagi banyak orang yang menyaksikannya, terasa lebih dekat sebagai peringatan langsung, bukan sekadar cobaan biasa yang bisa diabaikan. Tanah suci mengajarkan satu hal penting, bahwa Allah bisa menutup aib seseorang selama bertahun-tahun. Namun jika peringatan itu datang, Allah mampu membukanya dalam satu momen yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Bukan untuk mempermalukan semata, melainkan agar pelajaran itu sampai, tidak hanya kepada yang ditegur, tetapi kepada semua yang menyaksikan. Pelajaran yang mahal. Peristiwa itu tidak berhenti ketika tubuh sang ustadz melemah dan suasana kembali tenang. Justru setelahnya, pelajaran paling mahal mulai bekerja di dalam hati orang-orang yang menyaksikannya. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada nasihat bertele-tele, namun satu kejadian nyata sudah cukup untuk mengajarkan bahwa kesombongan sekecil apapun di hadapan Allah dapat berujung pada teguran yang tak terduga. Banyak yang mulai bertanya pada diri sendiri, bukan tentang apa yang salah pada orang lain, melainkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati mereka sendiri. Karena seringkali, manusia terlalu sibuk menilai lisan dan sikap orang lain, sampai lupa bahwa penyakit hati tumbuh diam-diam, tanpa suara, hingga suatu hari Allah sendiri yang menegurnya dengan cara yang tidak bisa dibantah. Pelajaran terbesar dari kejadian ini adalah bahwa ilmu agama tidak otomatis membuat seseorang mulia, jika tidak disertai adab dan kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin lembut lisannya dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah, karena orang yang benar-benar paham akan sadar betapa kecil dirinya di hadapan kebesarannya. Ada pula jamaah yang merasa bersyukur karena diperingatkan bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai saksi. Karena menjadi saksi teguran Allah adalah nikmat yang seringkali baru disadari kemudian. Nikmat untuk memperbaiki diri sebelum datang peringatan yang lebih keras, dan nikmat untuk merendahkan hati sebelum dipaksa untuk direndahkan. Pelajaran ini mahal, bukan karena menghebohkan, tetapi karena ia mengingatkan bahwa di hadapan Allah, tidak ada yang kebal dari teguran. Siapapun kita, seberapapun tinggi ilmu dan posisi kita, jika hati dibiarkan keras dan lisan dibiarkan melukai, maka Allah mampu menghentikan langkah kita kapan saja, dengan cara yang tidak pernah kita rencanakan. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan siapapun, apalagi untuk membuka aib seseorang. Karena sejatinya, yang paling diuntungkan dari peristiwa ini bukanlah mereka yang menunjuk, melainkan mereka yang mau menunduk. Sebab setiap kisah teguran dari Allah bukan ditujukan untuk satu orang saja, tetapi untuk siapapun yang masih diberi kesempatan memperbaiki diri sebelum waktunya habis. Di hadapan Ka'bah, semua gelar runtuh. Tidak ada ustadz, tidak ada pemandu, tidak ada jamaah VIP, yang ada hanyalah hamba dengan amal dan hati masing-masing. Di tempat itulah Allah mengajarkan bahwa kedekatan fisik dengan tempat suci tidak akan berarti apa-apa jika hati masih dipenuhi rasa paling benar dan paling tinggi. Peristiwa ini mengingatkan bahwa adab harus selalu berada di atas ilmu, karena ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan yang halus. Lisan yang fasih tidak menjamin hati yang bersih, dan nasihat yang keras tidak selalu datang dari niat yang benar. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik setiap kata dan sikap. Jika kisah ini terasa berat, itu bukan karena ceritanya terlalu keras, melainkan karena hati kita sedang diajak bercermin. Karena seringkali, kita tidak membutuhkan cerita yang indah, tetapi peringatan yang jujur.
bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita sadar bahwa Allah Maha Penyayang, namun juga Maha Adil. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar sebelum menasihati orang lain, kita lebih dulu menasihati diri sendiri. Sebelum meninggikan suara, kita merendahkan hati, dan sebelum merasa aman dengan ibadah, kita bertanya apakah adab kita sudah benar. Karena sejatinya, yang paling selamat bukan yang paling terlihat suci, melainkan yang paling takut kepada Allah.